Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga dalam lindungan Allah semuanya. Jadi di beberapa pertandingan bersama dengan Ruben Amorim, Manchester United ya memakai sistem baru dibandingkan dengan sebelumnya. Formasi pun juga demikian. Sekarang menggunakan 3 center back. Lalu ya ada 4 pemain tengah, di mana 2 posisi di kanan dan kiri adalah wingback, bukan lagi menggunakan fullback. Lalu di depannya ada gelandang menyerang dan penyerang. Nah, gua ingin membahas sebuah nama, seseorang pemain yang menurut gua dari ketika Ruben Amorim datang, dia memiliki posisi yang sangat vital. Ternyata ketika dia tidak bermain, Manchester United ini timpang, terutama di lini tengah. Pemain yang ingin gue bahas bukan Bruno Fernandes, tapi Manuel Ugarte. Manuel Ugarte setelah Ruben Amorim menjadi head coach di Manchester United, menjadi sedikit nama yang bisa dibilang pasti mendapat tempat bersama dengan di sistem Ruben Amorim. Salah satu alasannya pada saat itu adalah Manuel Ugarte sudah pernah bekerja dengan Ruben Amorim di Sporting dan memang menjadi pemain andalan. Pemain yang didatangkan di periode Erik ten Hag memang diproyeksikan akan mengisi lini tengah sebagai gelandang bertahan, khususnya untuk melapisi atau bahkan menggantikan, meneruskan Casemiro yang dinilai semakin lambat, usianya juga semakin bertambah, agresivitas konsistensinya tidak seperti dulu lagi. Manchester United membayar gaji yang tinggi, ada dikait-kaitkan juga dengan klub-klub di Saudi, ya kan? Dan lain-lain, sehingga hadirlah Manuel Ugarte. Gua melihat bahwa posisi Manuel Ugarte ini sangat penting sekali di sistem permainan Ruben Amorim, terutama di lini tengah. Ruben Amorim sering mengatakan dan juga sering diulang-ulang oleh berbagai media bahwa dia menginginkan intensitas yang tinggi, intensity. Dan Manuel Ugarte sudah terbiasa dengan hal tersebut. Bisa dilihat setiap kali dia bermain, intensitas, agresivitas, determinasi, kerja keras, itu yang ditunjukkan di atas lapangan oleh Manuel Ugarte. Perannya menurut gua lebih sebagai, katakanlah sebagai destroyer, artinya penghancur, perusak gelandang-gelandang penyerang dari tim lawan. Area operasi dari Manuel Ugarte ini memang lebih banyak di daerah gelandang bertahan. Jadi seperti kayak perisai sebelum pemain-pemain lawan ini masuk ke daerah pertahanan Manchester United. Tadi gue katakan agresivitas dan juga intensitas ini menjadi senjata andalan Manuel Ugarte, dan ini sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Nah, ada beberapa pertandingan di Manchester United dengan Ruben Amorim, di mana Manuel Ugarte ini terlibat. Ini gue tampilkan bagaimana Manuel Ugarte dia ikut menghadapi Victoria Plzen, Derby of Manchester, menghadapi Tottenham, Bournemouth, Wolves, dan juga hasil terakhir menahan imbang Liverpool, pertandingan yang sensasional. Gua menilai Manuel Ugarte memiliki peran yang besar. Ketika Manuel Ugarte tidak ikut karena akumulasi Manchester United, lini tengahnya timpang. Itu terjadi ketika menghadapi Newcastle United. Ada kualitas yang menurut gua menurun terutama untuk sektor gelandang bertahan yang biasa diisi oleh Manuel Ugarte. Gua ingin menunjukkan bagaimana atribut-atribut yang penting dari Manuel Ugarte di 4 pertandingan Manchester United. Ini ketika Manchester United Derby of Manchester. Bagaimana ground duels, rajin sekali. 16 duel berani dilakukan oleh Manuel Ugarte.
7 berhasil dimenangkan. Aerial duel 100%. Long ball akurasinya juga bagus tuh. 5 percobaan, 5 berhasil, 100%. Lalu ketika menghadapi Tottenham Hotspur, ground duelsnya 100%. Fantastis. Long ball juga 100%. Ini menjadi atribut yang lainnya di samping agresivitas ya, berupa duels yang dilakukan di lini tengah. Ketika Manchester United kalah menghadapi Wolves, 13 duel dilakukan di sana, 7 berhasil dimenangkan. Long ball 100%, tapi minim karena hanya melakukan sekali dan itu berhasil. Ketika menghadapi Wolves, banyak pemain Manchester United tampil di bawah rata-rata menurut gue. Tapi Manuel Ugarte tidak demikian. Sedikit pemain ya mungkin yang tampil oke ya, dan mungkin Manuel Ugarte adalah pemain yang terbaik dari pemain-pemain lainnya Manchester United ketika menghadapi Wolves, di mana Manchester United kalah menyedihkan dan memalukan menurut gue. Tapi penampilan Manuel Ugarte menurut gue salah satu yang terbaik, kalau tidak yang terbaik di atas lapangan dari sisi Manchester United. Dan terakhir, ketika menghadapi Liverpool, ground duels 13 kali dicoba, 6 berhasil dimenangkan. Aerial duels 100% ya. Lalu long balls, lagi-lagi nih, 3 percobaan, 3 berhasil. Ada key passes 1 dan passing akurasi 95%. Dan kalau dilihat ya, dari atribut-atribut tadi, dari 4 pertandingan yang gue perlihatkan, Manuel Ugarte menurut gue ini seperti kayak paket komplit untuk pemain yang diposisikan sebagai pemain jangkar di Manchester United. Pemain ini selain memiliki agresivitas yang bagus, yang tinggi, dia tidak ragu-ragu ya dalam melakukan duel-duel. Dia juga memiliki passing akurasi yang bagus, khususnya untuk long ball, di mana ini juga bisa menjadi semacam kayak solusi ya untuk kreativitas di lini depan Manchester United. Ugarte sendiri masih berusia 23 tahun. Manchester United memberinya kontrak 4 tahun. Jadi memang untuk proyek jangka panjang. Harga ataupun angka yang dikeluarkan Manchester United juga menurut gua cukup tinggi, 50 juta euro. Tapi kalau melihat dari apa yang diberikan oleh Manuel Ugarte sampai dengan sejauh ini, menurut gua harga tersebut sangat pantas. Mungkin agak sedikit murah ya, 50 juta euro. Melihat bagaimana vitalnya Manuel Ugarte, konsistennya dia dalam bermain di lini tengah. Dan dari usia 23 tahun menurut gua hanya ada satu arah untuk karir Manuel Ugarte, yaitu semakin matang, semakin dewasa, semakin bagus. Mungkin gue perkirakan kalau dia tidak ada gangguan cedera, 2 tahun lagi dia bisa mungkin menjadi pemain kelas premium, kelas super, katakanlah seperti itu. Artinya pemain yang memiliki level tinggi khusus untuk posisi gelandang bertahan, di mana menurut gue Manchester United yang 2 tahun lalu mendatangkan Casemiro, di mana pada saat itu Casemiro bermain bagus, ada satu hal yang bagi Casemiro itu akhirnya menunjukkan penurunan, yaitu adalah konsistensi. Kabarnya memang ada situasi fisik ya, berbeda, bagaimana tuntutan fisik ini sangat tinggi sekali di Premier League. Gue harapkan ini tidak terjadi dengan Manuel Ugarte. Gue harapkan dia justru semakin bisa beradaptasi. Dia masih muda, fisik menurut gue juga masih bagus dalam situasi yang lebih prima. Dan kalau gue melihat bagaimana sejarah atau angka rekor cedera dari Manuel Ugarte, ini sangat-sangat minim sekali. Artinya apa? Keadaan kebugaran dari Manuel Ugarte sejauh ini bagus. Bahkan mungkin bisa dikatakan mendekati sempurna. Tapi di sisi lain ya, perlu juga diperhatikan
bagaimana pengaturan atau rotasi. Artinya apa? Harus juga diperhatikan kedalaman squad dari Manchester United. 23 tahun Ugarte menurut gue tidak bijak kalau dengan ketatnya jadwal kompetisi dari Manchester United dia selalu diberikan tempat dengan menit bermain yang tinggi. Bukan berarti dia tidak bisa diganti atau harus selalu diganti, tidak demikian sih menurut gua, tapi tetap ya kedalaman squad itu memegang peranan yang penting. Tim-tim ataupun klub-klub lain yang saat ini berada di posisi yang lebih bagus di Premier League, salah satu kuncinya menurut gua adalah kedalaman squad yang bagus. Sehingga ini mungkin perlu diperhatikan oleh manajemen Manchester United. Apakah mungkin mengambil pemain dari luar, artinya melakukan transfer, atau melihat nih bibit-bibit dari tim muda, tim akademi Manchester United untuk bisa paling tidak menjadi pelapis rotasi. Syukur-syukur pemain yang bisa memberikan kompetisi juga, itu penting ya bagi Manuel Ugarte. Kenapa? Dengan kompetisi yang tinggi maka kualitas tuh bisa terjaga, bahkan bisa diharapkan lebih tinggi lagi. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan Manuel Ugarte yang menurut gue ini menjadi pemain yang vital dan akan semakin penting di skuad Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.